Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Gedung Putih menjadi saksi bisu betapa seseorang yang kepalanya pernah dibanderol 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 162 miliar rupiah kini diterima lewat karpet merah. Abu Muhammad al-Jawlani, pendiri kelompok Jabhat al-Nusrah atau Front al-Nusrah, kini dipuji Presiden Donald Trump sebagai pemimpin tangguh. Setelah Damaskus jatuh pada akhir Desember 2024, Washington perlahan menghapuskan sayembara berhadiah untuk al-Jawlani. Muhammad al-Jawlani kini menggunakan nama aslinya Ahmad al-Shara dan telah memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin Hayat Tahrir Syam atau HTS. HTS menjadi payung bagi berbagai kelompok bersenjata Suriah yang sukses menggulingkan Bashar al-Assad dari istana Damaskus. Jaringan kelompok HTS di Suriah ini dikenal sebagai pengikut ideologis kelompok Tanzim Al-Qaeda yang didirikan Osama bin Laden. Di antara anggota HTS ada kelompok Turkestan Timur yang datang dari para militan Uighur dari Tiongkok. Kedatangan Jawlani di Washington melengkapi tur politiknya, yang beberapa waktu lalu ia juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Al-Jawlani bertemu Presiden Rusia di Moskow bulan lalu sebagai bagian kesepakatan mempertahankan kehadiran militer Rusia di Suriah. Setelahnya, Moskow melanjutkan penerbangan ke pangkalan udara Meimim di Suriah Barat yang telah ditangguhkan sejak akhir tahun 2024. Nah, pertemuan dengan Donald Trump bagi Jawlani menjadi yang kedua setelah ia dimediasi putra mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman di Jeddah. Bagi Trump dan Amerika, Jawlani hanyalah pion dan proksi untuk konflik yang diatur di Timur Tengah. Semua menjadi sangat pragmatis. Begitu Barat selama bertahun-tahun gagal meruntuhkan rezim Baath Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad. Saat al-Jawlani memimpin Suriah lewat pemberontakan, Washington dan Moskow tentu menerima tokoh ini untuk kepentingan geopolitik masing-masing. Dia adalah pemimpin yang sangat kuat. Dia berasal dari lingkungan yang sangat keras dan dia orang yang tangguh. Saya menyukainya. Saya cocok dengannya, kata Trump di ruang oval Gedung Putih. Kami ingin melihat Suriah menjadi negara yang sangat sukses dan kami yakin pemimpin ini dapat melakukannya, tambah Donald Trump. Trump kemudian menulis di platform Truth sosial miliknya, merupakan suatu kehormatan untuk menghabiskan waktu bersama Ahmed Hussein al-Shara, Presiden Suriah yang baru, di mana kami membahas semua seluk-beluk perdamaian di Timur Tengah yang merupakan pendukung utamanya. Trump menambahkan, memiliki Suriah yang stabil dan sukses sangat penting bagi semua negara di kawasan ini. Nah, rangkaian pernyataan Donald Trump ini jelas ada dalam konteks bagaimana kepentingan dan keamanan Israel terlindungi. Intinya ada di sini. Selain tentu saja Gedung Putih juga berkepentingan atas minyak Suriah yang sudah mereka sedot secara ilegal selama bertahun-tahun. Kebijakan lunak terhadap al-Jawlani bisa juga dilihat dari cepatnya Amerika Serikat mengubah kebijakan politik mereka terhadap Suriah. Donald Trump telah menutup mata atas berbagai tindak kekerasan, persekusi minoritas Suriah setelah jatuhnya Bashar al-Assad. Al-Jawlani di berbagai kesempatan selalu mengulang janjinya membangun masyarakat Suriah yang inklusif. Tetapi pemerintahnya telah dirusak oleh gelombang kekerasan sektarian oleh pengikutnya yang takfiri dan fanatik terhadap komunitas Druze, Syiah, dan Kristen. Beberapa hari sebelum kunjungan Jawlani ke Washington bersama Inggris dan PBB, Amerika Serikat menghapus al-Shara dari daftar teroris yang mereka cari. Washington kemudian memperpanjang penangguhan sanksi selama 180 hari lagi seiring upaya Suriah untuk menormalisasi hubungan bilateral dan memperluas kerjasama keamanan. Kebijakan ini seiring janji al-Jawlani untuk bersama-sama kekuatan Amerika memerangi kelompok ISIS yang bertahan cukup kuat di Suriah. Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan diplomat Amerika, Suriah, dan Turki
telah menyepakati rencana besar penyatuan kekuatan bersenjata di Rusia. Pertama, Pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung intelijen dan militer Amerika akan resmi diintegrasikan ke militer Suriah. Berintikan kekuatan kelompok Kurdi, SDF menguasai sebagian besar wilayah utara dan timur Suriah sejak pertengahan 2010-an. SDF menjadi tulang punggung operasi meruntuhkan ISIS oleh pasukan Amerika dan sekutunya. Selain simultan operasi sama dilakukan Bashar Assad yang disokong Rusia saat itu. Washington mengumumkan keputusan penangguhan sanksi ke Suriah dalam sebuah dokumen 3 segel yang dikeluarkan bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, serta Departemen Perdagangan. Dokumen tersebut mencantumkan pembatasan yang dicabut dari Suriah dan memberikan panduan bagi perusahaan yang ingin berbisnis dengan negara Timur Tengah tersebut. Menurut keputusan itu, Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, memperpanjang penangguhan sanksi berdasarkan Caesar Act tahun 2019 selama 6 tahun lagi. Undang-undang tersebut memberlakukan pembatasan yang luas terhadap individu, perusahaan, dan lembaga yang terkait dengan mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan secara efektif melarang perusahaan asing manapun untuk terlibat dalam rekonstruksi negara tersebut di bawah ancaman sanksi sekunder. Berdasarkan keringanan ini, perusahaan diizinkan untuk mentransfer sebagian besar barang sipil dasar asal Amerika serta perangkat lunak dan teknologi ke atau di dalam wilayah Suriah tanpa lisensi. Namun, izin dari Washington tetap diperlukan untuk memperdagangkan barang-barang yang tercantum dalam daftar kontrol perdagangan. Pengabaian ini tidak mencakup transaksi yang melibatkan pemerintah Rusia dan Iran atau transfer barang, teknologi, perangkat lunak, dana, pembiayaan, atau layanan asal Rusia atau Iran. Langkah-langkah tersebut diklaim menjadi bagian komitmen Trump untuk memberi Suriah kesempatan menjadi negara maju. Sebagai imbalannya, Amerika diberi kesempatan membangun kehadiran militer di ibu kota Suriah, Damaskus, pada akhir tahun ini. Pangkalan udara Mezeh yang telah dihancurkan serangan udara Israel awal tahun ini dilaporkan akan menjadi pangkalan bagi pasukan udara Amerika di dekat Damaskus. Sebelumnya, Amerika Serikat telah bercokol dan menguasai zona udara di tenggara Suriah yang berbatasan dengan Irak. Pangkalan Al-Bukamal dikelilingi zona eksklusif yang diklaim Moskow menjadi ruang aman bagi kelompok teroris, termasuk ISIS. Jika militer Amerika hadir di Damaskus, ini akan mempermudah transisi menuju kesepakatan non-agresi atau otoritas baru Suriah dan Israel. Proses menuju fakta ini sudah berlangsung, namun berjalan alot karena Damaskus memprotes invasi Israel ke Golan hingga masuk wilayah Rusia. Proses menuju fakta ini sudah berlangsung, namun berjalan alot karena Damaskus memprotes invasi Israel ke Golan hingga masuk wilayah Suriah Selatan, basis kelompok Druze. Perjanjian tersebut yang dimediasi Amerika diharapkan akan membentuk zona demilitarisasi di selatan negara itu. Pangkalan udara Mezeh, jika benar-benar dioperasikan militer Amerika, akan digunakan untuk operasi logistik, pengawasan, pengisian bahan bakar, dan kemanusiaan. Tetapi, Suriah masih akan mempertahankan kedaulatan penuh atas fasilitas pangkalan tersebut. Kesepakatan tersebut dilaporkan dibahas Kepala Komando Pusat Amerika, Laksamana Brad Cooper, dalam kunjungannya ke Damaskus pada bulan September lalu. Kedua belah pihak saat itu memberikan pernyataan yang samar-samar tentang sifat perundingan tersebut dan tidak ada yang menyebut Israel. Pertemuan tersebut membahas prospek kerjasama di bidang politik dan militer untuk melayani kepentingan bersama dan memperkuat fondasi keamanan dan stabilitas di Suriah dan kawasan, kata kantor Al-Sara setelah kunjungan Cooper.
Tak lama setelah publikasi kantor berita Reuters itu, sumber di Kementerian Luar Negeri Suriah membantah laporan tersebut. Sumber tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya salah dalam artikel itu. Tetapi ia menyatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk mentransfer kemitraan dan kesepahaman yang perlu dibuat dengan entitas sementara ke Damaskus. Sebuah rekaman video uang beredar di saluran Telegram beberapa waktu terakhir memperlihatkan keakraban Jawlani dengan Laksamana Brad Cooper. Mereka bermain lempar bola basket di sebuah lokasi yang diduga ada di Damaskus. Jawlani memperlihatkan kemahirannya memasukkan bola dalam satu lemparan saja. Citra ini benar-benar mereduksi sifat dan karakter militan yang secara faktual pernah dijalankan Jawlani selama memimpin Front Nusra maupun Hayat Tahrir Syam. Kelompok bersenjata ini berulang kali terlibat pertempuran dahsyat melawan pasukan Suriah, termasuk saat wilayah Ghouta diserbu dan direbut pasukan Damaskus. Jawlani dan pasukannya sesudah Ghouta jatuh, pindah dan membangun benteng kuat di kota Idlib. Dari kota inilah, pada pertengahan Desember 2024, kelompok HTS hanya dalam sepekan meruntuhkan kekuasaan Bashar Assad lewat gerakan kilat. Tribuners, jika kita hendak melihat bagaimana politik pragmatis global bekerja, maka Suriah adalah contoh sempurna. Sebagai negara yang selama berdekade dianggap sebagai musuh dan ancaman Israel, kejatuhan Bashar Assad menampilkan peluang itu. Al-Jawlani memerlukan dukungan dari segala penjuru untuk mengukuhkan kekuasaan yang ia peroleh dari pemberontakan. Mendapat sokongan kuat dari dunia Arab dan Turki, kini Jawlani memperoleh karpet merah dari Washington dan Moskow. Wajah brutal yang pernah dilukisnya selama memimpin jaringan Al-Qaeda di Suriah telah dihapuskan perlahan. Gongnya mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan saat ia bersalaman dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Suriah di tangan Al-Jawlani tidak akan menjadi ancaman signifikan bagi Israel, sesuatu yang amat ditakuti Tel Aviv ketika Damaskus ada di poros perlawanan bersama Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.